Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat semua yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mempraktekkan tata cara wudhu dalam kondisi darurat ya. Jadi cukup dengan segelas air ini, dan nanti yang kedua akan saya praktekkan dengan air kecil, yaitu di botol spray, botol kecil seperti ini. Nah ini sobat semuanya, kalau kita tahu ilmunya ya, air yang segini ini, segelas botol air kemasan ini bisa dipakai wudhu untuk 5 orang ya, kalau kita tahu ilmunya ya. Dan ini sesuai sunnah ya, bahwa wudhu itu kita harus sehemat mungkin air. Nah, tata cara wudhu darurat ini mungkin ini sangat berguna ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk wudhu normal, artinya wudhu di keran dengan air yang banyak itu kan. Saat kondisi misalkan lagi di kendaraan atau lagi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan untuk wudhu secara normal ya. Misalkan kita lagi di masjid ya, di shop depan misalkan, mendengarkan khotbah Jumat. Nah tiba-tiba batal gitu ya. Atau tengah-tengah sholat baru 1 rakaat batal gitu ya. Nah ini akan tidak mungkin wudhu secara normal ya, karena wudhu mungkin tempatnya jauh dan kita harus melewati jamaah lain, melompati jamaah lain gitu kan. Dan itu tidak diperkenankan ya, melewati orang depan suatu tidak diperkenankan. Nah ini kalau kita sedia air di kantong seperti ini, kita langsung bisa ambil wudhu dari air ini. Dan masih banyak manfaatnya, kondisi-kondisi yang nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, dimana ketika kita intinya tidak bisa wudhu dalam kondisi normal, kita harus wudhu kondisi darurat ya. Cukup dengan segelas air ini, dan ini nanti hanya kepake sedikit ya. Sekali lagi yang seperti saya ungkapkan tadi, kalau kita tahu ilmunya, segelas ini bisa untuk wudhu 5 orang ya, sangat mencukupi. Nah pertama, bagaimana ini bisa? Prinsipnya harus kita pahami dulu. Karena ini kondisi darurat, kita harus menggunakan air sehemat mungkin. Caranya pertama adalah kita cukup membasuh yang diwajibkan ya. Sobat semuanya tahu yang diwajibkan wudhu itu ada berapa? Hanya 4 ya. Hanya 4. Pertama tentunya niat. Yang kedua yang dibasuh adalah, yang pertama membasuh muka ya, wajah. Kemudian yang kedua tangan ya, tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku. Itu anggota yang wajib dibasuh. Kemudian yang anggota yang ketiga yang wajib dibasuh adalah kepala ya. Nah, kepala. Bukan rambut ya, kepala. Otomatis rambutnya pasti kena ya dengan kepala ini. Kemudian yang keempat terakhir adalah kaki ya, kaki dibasuh sampai telapak kaki ya. Adapun yang dibasuh lainnya, anggota lainnya yang sunnah ya, itu tidak perlu kita lakukan ya, karena kondisi darurat. Seperti contoh sunnah wudhu itu apa? Mencuci tangan ya, kemudian berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh kedua telinga, itu adalah sunnah saja ya, tidak wajib. Jadi yang wajib tadi hanya 4. Jadi hanya 4 itu saja yang kita lakukan. Yang lain yang sunnah tidak perlu kita basuh. Kemudian membasuhnya cukup 1 kali saja, tidak perlu 3 kali ya. Nah itu juga keutamaan wudhu memang minimal 3 kali ya, tapi ini cukup sekali saja, asal sah ya. Jadi kalau sekali dibasuh dan diyakini bahwa itu terkena basuhan semuanya ya, itu sudah sah gitu. Nah nanti akan saya contohkan ya, pertama pakai air segelas ini. Kedua mungkin lebih simpel ya, pakai botol spray ini. Ini kalau dipencet keluar air ya. Nah ini lebih sederhana. Pertama saya praktekkan pakai segelas ini ya, segelas air kemasan. Kita bisa lubangi dikit ya,
pakai ini sedotan atau tusuk gigi ya. Nah, kita lubangi dikit. Kemudian kita niat wudhu. Pertama niat wudhu. Kemudian basuh muka. Cukup air dikit aja nih, saya teteskan nih. Tadi netes ya, juga 2-3 tetes. Ini sudah cukup banyak ini ya. Kita basuh muka kita. Kalau punya jenggot, agak di sela-sela ini ya, biar rambut jenggotnya kena semua. Nah, kita bisa merasakan sendiri yakin atau enggak terbasuh semua. Tadi saya merasakan ini basah semua ya. Nah, sekali udah sah ini. Kalau kurang yakin diulangi lagi ya. Sekitar ambil 3 atau 4 tetes saja. Nah, ini sudah sah. Ini yang pertama. Kedua, kita basuh tangan ya. Nah, tangan kanan dulu ya. Kalau tangan kanan dulu berarti kita tuangkan dikit tadi di tangan kiri ya. Nah, tuangkan beberapa tetes air. Nah, kita sela-sela jari. Kita yakinkan semuanya air tadi cukup ya. Tadi karena tadi lubangnya cukup besar ya, pakai apa itu sedotan. Jadi sekali ngucur keluar air banyak. Jadi sekali tuang sudah dapat banyak sehingga bisa untuk semuanya. Tapi kalau lubangnya kecil ya, bisa kalau pakai tusuk gigi itu kecil, itu bisa airnya dikit beberapa tetes. Intinya kalau kurang yakin bisa diulangi lagi sampai kita yakini rata. Kemudian berikutnya tangan kiri maaf. Kalau tangan kiri berarti kita pakai telapak tangan kanan. Nah, tambah lagi. Nah, ini sudah cukup banyak nih ya airnya yang saya tuang dari gelas tadi. Kita ratain ya, sela-sela jari juga jangan lupa. Kita bisa merasakan ya. Nah, pasti merasa dingin atau apa yang basah semua. Harus diyakini kena semua. Nah, baru yang ketiga, kita tuang lagi ya tadi. Nah, kepala ya. Keempat, baru kaki ya ini. Maaf, saya contohkan saja biar jelas. Kaki, angkat, jari di sela-sela sampai mata kaki ya. Tadi saya tuangnya memang sengaja agak banyak biar sekali usap kena semua ya. Kena semua. Baru kaki yang kiri. Nah, cukup banyak ini ya. Maaf, saya contohkan. Sela-sela jari. Diyakinin basah semua sampai mata kaki ya. Nah, sudah cukup ya. Keempatnya sudah terbasuh, sudah sah. Kita lihat tadi cuma sedikit sekali ya, tidak sampai 1/5 ini. Jadi ini bisa untuk 5 orang atau lebih ya dari sini. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua lebih praktis lagi ya. Sobat semua bisa kemanapun sedia air seperti ini ya. Air spray, ini bisa disemprot. Nah, seperti ini. Ini banyak dijual murah ini ya. Botolnya banyak dijual murah. Dari sekitar 10 ribuan ya atau kurang ini. Di toko-toko, biasanya toko-toko apa ya. Parfum atau apa gitu. Saya lupa dulu dari mana belinya nih. Udah lama sekali. Ini lebih sederhana lagi. Sama caranya, kita bisa tuangkan di tangan untuk basuh misalkan. Untuk basuh muka, kita bisa semprotkan dulu pakai tangan. Nah, kita yakini sudah cukup banyak airnya. Bisa untuk basuh muka begini. Nah, kemudian basuh tangan. Ini ada dua cara. Bisa kita tuangkan dulu di telapak tangan, kemudian diusapkan. Diyakini sudah banyak airnya, baru diusap. Ya. Atau langsung ya, bisa juga langsung. Ini bunda langsungnya semprotan tangan.
racun disemprotkan. Nah, baru diratakan. Dan seterusnya ya. Begitu juga ketika basuh kaki juga bisa disemprotkan tangan dulu baru kaki, atau semprotkan kaki langsung baru diratakan. Ya, kalau kepala tentunya semprot pakai tangan dulu, kemudian diusapkan di kepala ya. Ini lebih sederhana. Bisa kita bawa kemana-mana untuk bekal wudhu. Nah, demikian sobat semuanya ya, intinya ya, cara wudhu darurat dengan menggunakan air yang terbatas. Ini perlu kita laksanakan karena bagaimanapun juga sholat ini wajib ya, tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai alasan karena kita lagi di kendaraan atau di tempat umum yang tidak memungkinkan untuk wudhu normal, akhirnya menunda sholat atau tidak sholat, atau mempermudah sholat. Banyak permudah, nanti di jamaah aja gitu ya. Padahal jamaah itu syaratnya ketat ya. Orang itu kita harus memenuhi syarat untuk musafir ya, minimal 80 kilo karena normal ya. Atau memang lagi sakit itu ya, lagi ada udzur. Tapi kalau nggak ada udzur apa-apa ya, nggak bisa dijamak ya, kita harus sholat. Jadi kemudian fenomena kita banyak yang permudah-mudahkan tata cara wudhu, diganti dengan tayamum itu ya. Memang agama ini mudah, tapi kita tidak boleh mempermudah-mudah yang tidak ada dasar syariatnya ya. Banyak yang misalkan di kendaraan, saya lihat sendiri tuh di kendaraan ada orang tayamum dengan cukup nempel di jok bis atau jok pesawat itu ya. Kemudian buat tayamum itu nggak sah. Karena apa? Syarat pertama untuk wudhu maupun tayamum itu harus diyakinin ada medianya gitu. Kalau wudhu harus diyakini ada air yang mensucikan. Kalau tayamum harus diyakinin ada debu. Minimal bisa lihat debunya, wujud debunya seperti apa dan debu yang suci ya. Kalau di jok pesawat atau jok bis itu ya nggak bersih ya, wong itu setiap saat dibersihkan, direpel terus ya, nggak ada debunya di situ gitu. Jadi nggak bisa wudhu itu tayamum itu kira-kira aja, kira-kira ada debu nih gitu, nggak bisa, harus yakinin dulu. Itu yang pertama dari tidak sahnya. Kemudian untuk Indonesia ini ya, itu dulu guru ngaji saya itu ngomong kalau di Indonesia itu nggak ada tayamum, air melimpah di sini, kecuali Anda di gurun pasir yang nggak ada air ya, kecuali lagi sakit apa. Dalam kondisi normal itu nggak bisa untuk tayamum karena air melimpah gitu ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, ketika orang sudah tayamum kemudian dia melihat air, tayamumnya batal ya, harus diulang dengan wudhu gitu. Itulah pentingnya wudhu itu harus direncanakan ya. Jadi kalau seseorang tidak bisa wudhu normal dengan alasan wah nggak ada air, ya itu bukan kondisi darurat ya, karena salah orang sendiri, karena tidak merencanakan ya. Wudhu harus direncanakan. Kita harus bawa ini, misalkan kita mau bepergian, kemungkinan nanti kita mengalami kondisi yang susah wudhu secara normal, siap-siap aja air seperti ini ya, atau air gelas dikantongin aja gitu. Nanti bisa untuk wudhu dalam kondisi darurat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat ini secara sempurna dalam berbagai kondisi dan tidak terhalang oleh wudhu ya. Nah, ini sangat berguna sekali, terutama sobat sekalian nanti yang pergi haji ya, di musim haji nanti di Masjidil Haram itu, kalau apalagi di sop depan ya, sangat besar itu. Nah, ketika baru sholat, baru tahlilatul ihram, Allahu Akbar, batal misalkan ya, keluar angin batal gitu. Susah kalau kita gak bawa air, mau wudhu, tempat wudhu jauh sekali. Memang ada keran ya di pinggir-pinggir Masjidil Haram itu, di belakang ada keran, tapi untuk menuju keran itu kan jauh sekali, dan terus melempati beberapa orang. Belum lagi kalau jamaah yang berdua sama istrinya, repot lagi nanti, suaminya batal, nanti harus ninggal istrinya, balik lagi mungkin lupa tempatnya di mana nanti istrinya tadi kan posisinya itu hampir sama ya gitu, merepotkan. Makanya perlu bawa air seperti ini, sehingga kalau batal kita langsung wudhu cepet. Dan ini kalau tahu tekniknya tadi ya, pakai cepet ini, hanya butuh beberapa detik saja untuk membasuh 4 anggota yang wajib tadi. Jadi kita tidak akan ketinggalan sholat, langsung bisa lanjut sholat lagi gitu ya. Demikian sobat semua yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Tata cara wudhu secara darurat ini silakan dibagikan kalau ini bermanfaat, dan mohon koreksinya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Oh ya, tadi maaf ya, tadi saya menggunakan mazhab yang jumhur ya. Kalau mazhab Syafi'i tadi, karena ada
istilah mustakmal ya. Jadi begitu membasuh tangan, menginjak ke rukun berikutnya, kita harus bersihkan dulu, diusap dulu. Bersih dulu, baru dikeringkan dulu, baru tuangkan air ke berikutnya, biar nggak mustakmal ya. Tapi ini hanya ada dalam madhab Syafi'i yang mustakmal. Madhab lainnya itu tidak mengenal air mustakmal. Jadi tidak masalah, langsung saja. Begitu membasuh, setelah membasuh muka misalkan, kita bisa langsung tuang, basuh ke tangan lagi. Mohon maaf, ini tadi terlewat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Alhaqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran dari Allah, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu untuk mengikutinya. Kesalahan murni dari kebodohan saya sendiri, dan saya mohon maaf untuk itu, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.